Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin wa as-saimat. Waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa kita sudah berada di sore hari ke-28 Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Semoga semua amal ibadah kita terima Allah. Semoga Allah berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dari amal ibadah yang kita lakukan, baik itu siyam maupun qiyam. Kaum muslimin rahimakumullah, episode menyelami keagungan Al-Quran melalui nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pada sore hari ini, episode yang ke-28 membahas tentang kata mubin. Dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan kata mubin. Bahkan kalau kita hitung, itu ada sekitar 193 dengan pecahan katanya. Karena mubin, bayinat juga bagian dari pecahan katanya. Tapi paling banyak adalah mubin. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu Allah gunakan sangat bervariasi kata mubin ini. Nah, sebelum kita bahas beberapa ayat yang terkait dengan mubin ini, kita akan lihat dahulu tentang arti kata mubin ini dalam kamus bahasa Arab. Mubin ini strukturnya adalah isim fa'il. Dari kata fi'ilnya abana yubinu, ya, mubayanatan mubin. Mubin adalah isim fa'il. Disebut juga dengan isim alam, bentuknya mudzakkar, ya. Kemudian artinya dijelaskan dalam kamus bahasa Arab wadih, baligh. Mubin artinya wadih, jelas, nyata, terang benderang, bayin, zahir, nampak. Makanya di dalam sebuah kemenangan Fathu Makkah itu diisyaratkan Allah sebagai Nasrul Mubin, pertolongan dari Allah yang nyata dan nampak, di mana wadih la ghubar alaih, tidak ada sedikit pun debu yang menutupinya. Al-jali, nyata, zahir, nampak, lil ayan, oleh mata kepala atau dengan mata telanjang. Kata mubin juga disebut dengan sahibul hujjah wal burhan, memiliki hujjah dan argumentasi. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak sekali, seperti yang sudah kita sentuh tadi, sudah kita jelaskan tadi, ada hampir 193 kali disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya seperti yang kita temukan dalam surat Al-Hijr ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif lam ra, inilah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang mubin. Mubin ini jelas, nyata. Di sini dijelaskan, saya kutip dari tafsir Al-Karim Ar-Rahman li Syekh As-Sa'di. Dijelaskan di sini bahwa Qur'anun mubin, kata mubin di sini apa? Mubayyinil haqa'iq, menjelaskan fakta-fakta bi ahsani lafzin, dengan kata-kata yang terbaik, wa awdahihi, dengan kata-kata yang paling jelas, wa adallihi, kata-kata yang sangat argumentatif, alal maqsud, terhadap tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan. Wa hadha mimma yujibu alal khalqi al-inqiyad ilaih. Dan ini karena sudah jelas, sudah ilmiah, sudah sangat terang benderang, mengharuskan makhluk atau manusia untuk tunduk kepada Al-Quran itu. Wa taslim li hukmihi, tunduk kepada hukum-hukum Al-Quran itu. Ya, jadi apapun keputusan Al-Quran, baik sesuai dengan hawa nafsu kita maupun tidak, itu harus diterima. Karena standar kebenaran
dan kebahagiaan akhir itu, atau kebahagiaan di dunia dan akhirat itu, tidak ada relasinya dengan kesesuaian dengan hawa nafsu. Bahkan bisa sebaliknya. Kemudian watalaqihi bil qabul wal farah was surur, diterima dengan kegembiraan dan sukacita. Nah, ini yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka tidak beriman, ya, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim tertinggi dalam memutuskan segala perkara yang muncul di dalam umat ini. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim haraj, kemudian dalam diri mereka tidak menemukan satu keberatan. Ya. Mimma qadait, terhadap yang diputuskan Rasulullah SAW, wa yusallimu taslima, dan menyerahkan secara total. Nah, ini makna keterangan Allah tentang Qur'anun Mubin. Ya. Jadi memang sudah nyata dan jelas Al-Quran ini. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan Quran itu sebagai nuram mubina, cahaya yang sudah jelas. Tidak ada awan sedikit pun. Seakan-akan matahari terang benderang jam 12 siang, tidak ada awan sedikit pun. Allah katakan dalam surat An-Nisa 174, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yani Qur'anan mubina. Hai manusia, telah datang kepada kalian fakta-fakta, seperti yang sudah jelaskan burhan sebelumnya, dari Rabbmu, bukan dari Muhammad. Dan dia turunkan kepadamu nuram mubina, Al-Quran. Yang mubin, yang menjelaskan, yang mencerahkan. Dan yang menjelaskan segala hal-hal, hukum, peraturan-peraturan yang terkait dengan kehidupan manusia, mana yang menjadi maslahat, mana yang mudarat, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang akan mencelakakan manusia di dunia dan akhirat, mana yang akan membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Allah jelaskan juga dengan Arabiyyun mubin, yaitu dengan bahasa Arab yang sudah nyata dan jelas sekali. Ya, bahkan subhanallah ya, hatta kita, saudara kita yang belum bisa bahasa Arab, hanya memahami Al-Quran melalui terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain, itu sudah cukup untuk memahami bahasa Al-Quran. Begitu hebatnya bahasa Al-Quran. Lalu Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 103, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ya, kami tahu mereka berkata bahwa Rasulullah SAW itu dituduh, diajarkan oleh manusia yang lisannya dari bahasanya dari bahasa ajam, itu non-Arab. Lucu, mereka tuduh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mendapatkan ajaran ya dari orang-orang, dari manusia, dari orang terdahulu yang memahami kita terdahulu, tapi dengan bahasa ajam, dengan bahasa selain Arab. Tapi Allah katakan wahada lisanun Arabiyyun mubin. Arabiyyun mubin. Quran yang dibawa Rasulullah SAW ini, yang diajarkan Rasulullah SAW ini, itu bahasa Arab yang mubin, yang clear, yang wadah, jali, zahir. Begitulah Allah membuat sebuah bahasa yang luar biasa. Kemudian juga kita temukan juga dalam surat Yunus ayat 16 menjelaskan bahwa mubin itu adalah sifat keilmuannya Allah Ta'ala yang jelas, wadih, bayin, la ihtimala fih. Tidak ada alternatif pemahaman lain. Jelas. Seperti Allah katakan, Allah firmankan, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ. Tidaklah kamu berada dalam satu urusan. وَمَا تَتْلُهُ min Qur'an. Tidak juga kamu membaca Al-Quran. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. Tidak kamu melakukan satu perkara. Ini kepada Nabi SAW, Allah berkata demikian, إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Kecuali kami menjadi saksi, menyaksikan. إِسْتُفِيضُونَ فِي, ketika kamu lakukan. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang terselubung dari Allah Subhanahu wa taala suatu perkara baik di langit di bumi walaupun hanya sebesar zarrah. Zarrah itu inti atom. Sangat kecil. Wala asghara min dzalik. Tidak ada yang lebih kecil dari itu. Nah, berarti ada lagi makhluk yang lebih kecil dari inti atom. Dulu kan sebelum ditemukan inti atom, manusia tahunya adalah yang paling kecil adalah atom. Tapi ternyata Allah katakan atom dalam Al-Quran, misqala dzarrah. Lalu mereka temukan atom. Manusia temukan inti atom. Berarti sekarang Allah katakan wala asghara min dzalik. Tidak ada lebih kecil dari inti atom. Berarti akan ada lagi insyaallah akan ditemukan oleh manusia makhluk yang lebih kecil dari inti atom. Wala akbar, tidak lebih besar dari itu illa fi kitabim mubin. Kecuali sudah ada dalam kitabim mubin. Artinya apa? Dalam ilmu Allah yang sangat jelas dan clear. Nah, ilmu Allah ini ada yang Allah sampaikan kepada hambanya, pada Rasul melalui Al-Quran, melalui ilham,
melalui firasat kepada orang mukmin, ada yang Allah simpan ilmunya, sangat luar biasa. Kemudian juga bermakna bahwa kata mubin ini menjelaskan dari sebuah sifat Rasulullah SAW, yaitu tukang memberikan, yaitu orang yang memberikan peringatan. Nadhir, memberikan peringatan buruk, ancaman terhadap orang yang kufur, ingkar, syirik, dan seterusnya. Ya. Ini jelaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 184. Awalam yatafakkaru ma bisahibikum min jinnah bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Kenapa sih kalian berpikir bahwa sahabat kalian itu, ya, Muhammad itu, kalian gila ya? Ajib. Ini manusia ini ajib memang. Kita sudah bahas kemarin ajib. Ketika Rasulullah SAW hidup normal biasa, dalam tatanan masyarakat biasa, belum menjelaskan, menyebarkan dakwah tauhid, beliau diagung-agungkan dan diluluhkan. Tapi ketika akidah mereka, keyakinan mereka yang diterima dari nenek moyang tersinggung, ketika tradisi-tradisi yang mereka jalankan dari moyang tersinggung, lalu mereka tuduh Rasulullah gila. Karena Rasul menyampaikan wahyu yang belum mereka fahami karena mereka resisten terhadap wahyu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, manusia ini memang ajib. Ketika sesuai dengan selera dan syahwat, dia dipuji-puji dan diagung-agungkan, diidola-idolakan. Tapi ketika tidak sesuai dengan syahwat dan keinginan dan tradisi nenek moyangnya, nah mulai tuduhan-tuduhan tidak sedap itu, hoak disebarkan, tuduhan-tuduhan dilancarkan pada para nabi, termasuk para nabi kita Muhammad SAW. Begitu kepada umat nabi yang lurus. Coba kita lihat hari ini, luar biasa. Tuduhan-tuduhan, ekstremis, teroris, fanatis, segala macam, ya, makna-makna negatif dilabelkan, ditempelkan kepada umat Islam. Sebenarnya itu karena tidak sesuai dengan pola fikir mereka, adat istiadat mereka, tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka. Lalu umat Islam dituduh. Tapi kalau mereka mau belajar Islam, mau belajar Quran, mau belajar hadis, insya Allah akan hilang prasangka buruk dan kelakuan-kelakuan buruk yang mereka lakukan itu, insya Allah. Tapi ya tergantung hidayah. Kalau mereka tidak mencari hidayah, ya nggak dapat. Kalau mereka benci dan memerangi Allah, ya Allah nggak kasih hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga menemukan bahwa kata mubin itu dijelaskan sebagai sifat dari satu dosa besar yang luar biasa, itu syirik. Ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 74 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mengkritik bapaknya dan kaumnya dan penguasa di zaman itu. Bahwa apa yang mereka lakukan itu, kesyirikan itu, patung-patung yang disembah itu sebuah kesesatan yang nyata. Tidak ada argumentasinya. Kalau orang tidak tahu bahwa itu sebuah kesesatan, berarti memang sudah buta matanya, peka telinganya, dan terbelenggu hatinya. Ini dikatakan Allah yang mengabadikan tentang kisah Ibrahim ini. Allah berfirman, surah Al-An'am ayat 74, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliyah? Kenapa sih kamu jadikan patung-patung yang kamu ciptakan sendiri ini menjadi Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Saya lihat engkau dan kaum yang menyembah ini dan penguasa yang menyembah patung ini dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi nggak ada sebarang argumentasi yang bisa diterima, ya, atau secuil akal dan kecerdasan yang bisa menerima bahwa patung itu adalah Tuhan yang berhak disembah padahal diciptakan. Nah, ini dinyatakan sesat yang nyata. Nah, terkait dengan sesat ini Allah kadang-kadang mengatakan dhalalim mubin, sesat nyata, tapi juga kadang-kadang Allah mengatakan dhalalam ba'idah, tersesatnya jauh sekali. Jadi kemusyrikan, kekufuran itu adalah sebuah ketersesatan yang sangat jauh dan nyata. Dan dia akan diketahui oleh orang-orang yang punya dalam hatinya keimanan, ya, atau dalam akalnya pemikiran yang sehat dan lurus, insya Allah bisa memahaminya. Kemudian juga ada lagi Allah katakan terkait dengan mubin ini, itu dinyatakan bahwa iblis itu, setan itu musuh, adu mubin. Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas, konsisten, komitmen, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, apapunlah bentuk langkah setan, karena dia bagi kamu musuh yang nyata. Jadi
Kalaulah ada seorang ngaku mukmin, kalau orang selaku muslim, tapi nggak tahu langkah-langkah setan, berarti ini persoalan keimanannya. Ya. Kenapa? Karena seorang beriman itu harus tahu langkah-langkah setan itu. Dengan cara bagaimana? Belajar Islam. Karena belajar itu tuntutan dari keimanan. Belajar itu adalah sebuah kewajiban yang terus-menerus minal mahdi ila lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Atau dari kita mulai faham, mulai bisa belajar dari kecil sampai liang lahat. Begitulah kewajiban. Sama bagi laki dan perempuan. Sehingga apa? Sehingga kita tahu apa saja yang menjadi langkah-langkah setan. Karena Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bahkan dalam surah Yasin dikatakan, alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah setan. Ulama menjelaskan, gimana cara menyembah setan? Alla tattabi'uhu. Jangan kamu ikuti. Jadi kalau kita ikuti langkah setan seperti bicara tanpa ada ilmu. Banyak sekarang nih orang bicara tanpa ilmu. Coba kita lihat. Itu langkah-langkah setan. Komentar soal ini, soal itu, soal ini. Macam-macam. Mengerikan sekarang ini. Ya, mengerikan. Tidak sedikit di antara saudara kita yang berkomentar, memberikan satu pendapat tanpa ilmu. Artinya tanpa dasar Quran, tanpa ada sunnah, tanpa ada pendapat ulama yang mu'tamad. Nah ini tentu berbahaya. Termasuk juga hidup mubazir. Ya, cara pesta-pesta dan sebagainya. Alhamdulillah corona ini menyetop acara-acara pesta-pesta, apalagi pesta Ramadan. Buka puasa rame-rame tapi nggak sholat maghrib. Atau molor-molor maghrib sampai isya. Buka acara di sana sini, itu berapa kemubaziran? Coba kita kasihkan itu kepada saudara kita yang miskin, yang tidak mampu, itu akan lebih baik. Maka corona ini luar biasa banyak hikmahnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada juga Allah katakan bahwa orang kafir itu musuh yang nyata. Bukan hanya setan, tapi orang kafir itu punya musuh nyata. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang kafir itu kita harus berhusnuzan, kita harus berbaik-baik dengan dia. Nah ini orang nggak baca Quran, nggak dapat mubinnya Quran. Coba lihat dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Kalau kamu berjalan di atas muka bumi dalam berjalan perang, lalu tidak apa-apa kamu kasar salat. Salat yang 4 jadi 2. Nggak ada masalah. Tapi salat 2 nggak bisa kasar, salat 3 nggak bisa dikasar. In khiftum, kalau kamu takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kamu dicelakakan, kamu diserang, kamu dibunuh oleh orang kafir. Agar salat bisa cepat. Kemudian apa? Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sungguh orang kafir itu bagi kalian, orang mukmin, itu musuh yang nyata. Sama dengan Allah peringatkan kita kepada iblis atau kepada setan. Nah ini di negeri kita ini luar biasa gitu loh. Luar biasa pemahaman-pemahaman yang menyimpang di Al-Quran. Seakan-akan orang kafir itu dianggap nggak ada masalah. Memang kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Tapi kepada siapa? Dijelaskan Allah kepada orang yang kafir yang tidak memerangi kita. Tapi orang kafir yang memerangi kita itu kan banyak. Memerangi ekonomi kita, memerangi negeri kita, memerangi peluang kerja masyarakat kita, mematikan usaha-usaha masyarakat kita. Bukan hanya membom negeri kita saja, bukannya membombardir negeri kita dengan bom, dengan senjata-senjata berat, tapi membombardir dengan utang, dengan uang mereka, dengan tenaga kerja mereka, dengan virus, dengan penyakit-penyakit mereka. Ini juga perang. Makanya hati-hati kaum muslimin rahimahullah. Jangan mau termakan isu bahwa orang kafir itu saudara kita. Tidak, Allah katakan apapun bentuk kekufurannya, mau musyrik, mau kafir, Yahudi, Nasrani, dan seterusnya, mereka adalah musuh kita dan harus kita berhati-hati. Kemudian juga disebutkan, ternyata orang-orang kekufuran, orang-orang kafir, musyrik itu bukan hanya musuh kita, tapi musuh Allah juga yang menciptakan mereka. Aneh kan? Buktinya apa? Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 4. Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan manusia itu dari nutfah, dari sperma yang mancar dari orang tua kita, lalu terjadi pembuahan dengan ovum. Dari sekian ratus ribu sel sperma itu hanya satu yang bisa membuahi ovum ibu kita, lalu terjadilah di situ sampai hari ini. Tiba-tiba manusia bisa musuh Allah Ta'ala. Jadi musuh Allah Ta'ala. Nggak sadar, manusia nggak sadar. Ini manusia kafir namanya, manusia ingkar, manusia mulhid, manusia ateis, manusia yang tidak mau mengenal Tuhannya, dan akhirnya dia bahkan sampai kepada tingkat
mengaku diri sebagai Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kata lain juga Allah katakan ada sebuah kebohongan besar, ada sebuah dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Kapan itu? Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 12. Wa may yaksib khati'atan. Siapa melakukan satu kesalahan, au isman, satu dosa. Khati'atan, kesalahan kepada manusia, isman, kesalahan pada Allah Ta'ala. Thumma yarmi bihi bari'an. Lalu dia lemparkan atau dia tuduhkan itu dilakukan oleh orang yang tidak melakukannya. Ini banyak kejadian di masyarakat kita. Cari kambing hitam namanya. Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubin. Orang seperti ini itu dinamakan Allah sebagai orang yang melakukan kebohongan besar dan dosa besar yang tentunya akan mendapat ancaman azab dari Allah yang besar pula. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada juga makna sultana mubina. Sultana mubina itu kekuasaan yang luar biasa. Seperti Allah katakan, "Hai ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin." Hai orang beriman, jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman-teman dekat kamu selain dari orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultan. Apakah kalian ingin Allah menjadikan kepada atas kalian sultan? Artinya orang kafir itu diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai kalian. Seperti hari ini kita lihat, hampir di belahan dunia Islam ini orang-orang kafir yang menguasai negeri. Walaupun merek pemimpinnya, KTP-nya Islam, tapi dikendalikan oleh orang kafir. Ini akibat apa? Karena mengangkat orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang Muslim, maaf dan tanda kutip, KTP-nya saja, tapi pikiran, hatinya, kelakuannya itu bersama orang-orang kafir. Akhirnya apa? Allah katakan, Allah jadikan orang-orang kafir itu menguasai negeri kita. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga ada istilah makna pengertian lain, khusranan mubina. Kerugian yang amat dahsyat, yang nyata. Itu bagi siapa? Allah katakan, bagi orang-orang yang mengikut setan. Kembali lagi, bagi orang-orang pengikut setan. Allah jelaskan surah An-Nisa ayat 19. Wala udillannahum. Ini sumpah setan kepada Allah untuk manusia ya. Saya akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum. Saya akan buat mereka berangan-angan. Wala amurannahum. Saya akan perintah mereka. Falyubattikunna adhanam, di antara untuk merusak telinga-telinga binatang. Wala amurannahum. Saya akan perintahkan mereka. Falyughayyirna khalqallah, untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, inilah seperti orang transgender ya, yang laki dia dilahirkan Allah laki-laki tapi operasi jadi perempuan. Ini perbuatan setan. Setan yang menyuruh. Nah, lalu Allah katakan apa? Wa may yattakhidhish syaitan, termasuk juga operasi plastik tuh, hidung mancung lah, dan segala macamnya. Itu ada asal muasal perbuatan setan. Dan sampai sekarang ini saya kata mereka yasa. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan. Siapa yang menjadikan setan sebagai wali atau yang mengikuti langkah-langkah setan selain Allah, nggak mau mengikuti langkah Allah, faqad khasira khusranan mubina. Sungguh dia adalah rugi yang sangat nyata, wadih. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali kata mubin dalam Al-Quran. Ada juga istilahnya Allah kata rasulun mubin, fatham mubina, rasul yang mubin, fatham mubina, kemenangan yang nyata, sihrun mubin, sihir yang nyata, ya. Kemudian sahirun mubin, penyihir yang nyata, syai'un mubin. Ini beberapa ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian thu'banun mubin, ular yang besar. Syihabun mubin, itu meteor yang mengejar. Allah lepaskan meteor untuk mengejar setan-setan yang mencoba untuk mencari berita-berita ke langit. Kemudian ifkum mubin, suatu berita bohong yang besar. Ini terkait tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ghawi mubin, ketersesatan yang nyata. Fahisha mubina, perbuatan dosa yang jelas. Ada juga kafurun mubin, dan banyak kata lain. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah Al-Quran. Kesimpulannya bahwa Al-Quran ini sudah luar biasa menjelaskan segala hal yang terkait dengan kebutuhan kita, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat, agar kita selamat dari jajahan dan ancaman orang kafir, agar kita selamat di dunia dan akhirat, agar hidup kita berkah, agar kita meraih kemenangan di dunia ini, kemenangan terhadap hawa nafsu kita, kemenangan terhadap kebodohan yang menggurita diri kita, kemenangan terhadap strategi dan konspirasi orang-orang kafir terhadap kita dan agama kita dan negeri kita. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan konsepsi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah Quranun mubin, sangat clear. Tidak ada yang
mengatakan, oh ada ajaran Islam ini tidak jelas, tidak menjawab persoalan zaman, itu hanya akan keluar dari mulut orang-orang yang tidak belajar Al-Quran. Orang-orang yang tidak jujur belajar Al-Quran, tidak niat ke iman, tidak dasari iman, dan ilmunya tidak niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di lapangan banyak juga kita lihat orang yang dalam tanda kutip itu ahli Quran, tapi kelakuannya, perilakunya tidak sesuai dengan Quran. Itu tidak bisa kita jadikan contoh. Ini Quran yang kita yakini dengan benar, kita amalkan dengan konsisten secara menyeluruh sebagaimana sahabat sebagai generasi Qurani, generasi yang sangat unik sampai mereka disebut dengan Quran yang berjalan. Terakhir, bagaimana kata ilmuwan tentang Al-Quran? Pada sore hari ini saya akan mengutip Profesor William Brown. Beliau ini seorang ahli ya. Di sini dijelaskan dia adalah seorang pendidik dan pemimpin di Carnegie Mellon University, di mana dia adalah seorang profesor ilmu biologi. Brown adalah anggota dari komunitas Carnegie Mellon sejak tahun 1973 ketika ia bergabung dengan fakultas sebagai asisten profesor ilmu biologi di Mellon College of Science. Pada tahun 1981, di dalam jurnal ilmiah yang beliau terbitkan dengan teman-temannya, namanya Journal of Plant Molecular Biologists, yang mengungkapkan hasil penelitian sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Profesor William Brown. Ya, itu tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa, ya, yaitu sangat ultrasonik yang keluar dari tumbuhan. Suara itu berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Tuh, gimana cara ngitungnya itu ya? 1 detik 60. 1 menit 60 detik. Ini menurut penelitian mereka itu lebih dari 1000 kali dari setiap detik. Tim berhasil merekam suara itu menggunakan alat perekam yang canggih. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor. Dengan teknologi ini, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami. Karena suara yang terekam menjadi terlihat pada layar monitor bentuk rangkaian garis. Para ilmuwan ini lalu membawa hasil penemuan mereka ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim. Subhanallah ya. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz tulisan Allah dalam layar. Subhanallah. Para ilmuwan Inggris ini lantas berterkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Peneliti Muslim mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan keyakinan kaum muslimin sejak 1400 tahun lebih itu. Seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44, Allah berfirman, bertasbihlah kepadanya langit yang 7 langit dan 7 bumi, dan segala yang ada di dalamnya, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbihnya, kata Allah. Tasbihnya mereka. Sesungguhnya dia adalah Allah, adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, setelah menjelaskan tentang Islam dan ayat tersebut, sang peneliti Muslim itu memberikan hadiah Al-Quran, terjemahan kepada Profesor William. Lalu beliau baca, sampailah beliau faham betul Al-Quran itu apa sebenarnya isinya, wabil khusus terkait dengan keilmuan beliau. Lalu beliau berkata, ya, dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun. Menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirnya. Ya, akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Ya, hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain. Lalu beliau mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, demikian kaum muslimin rahimakumullah, sore hari ini sangat luar biasa tentang kata mubin. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semakin tertarik mempelajari dan bersaksi dengan Al-Qur'an, karena mau tidak mau kita tidak ada pilihan kecuali hanya Al-Qur'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت